Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Oh, saya di sini saya sebelumnya aku mau cerita ya. Nanti setelah cerita saya minta solusi gimana jalan keluarnya. Apa saya harus gimana? Saya nggak tahu ini. Pertama saya ke Hong Kong. Saya ke Hong Kong itu di tahun 2019, tapi cuma 10 bulan. Sebentar, Mbak. Sebentar. Ini jadi jangan sebut nama, jangan sebut apapun ya, agent, semua identitas ya. Tidak ada identitas yang disebutkan. Nama sampean juga jangan, ya. Boleh sampean cerita. Iya. Oke? Iya. Oke. Ya. Saya di ke Hong Kong itu tahun 2019 kok. Awalnya itu. Nah, terusan saya diinterminate gara-gara bos saya nggak suka sama saya. Sebab nggak suka sama saya itu karena saya dikira saya mengambil uang bank. Karena PT saya dulu mengeluarkan di salah satu PT yang di Tangerang, PT saya dulu itu mengeluarkan uang koperasi yang saya nggak mengambil tapi harus mengambil gitu loh, harus membayar. Nah, abis itu karena keterpaksaan saya jadi kan saya dulu itu masih non banget, nggak tahu sama sekali gitu ya. Dan juga ada penandatanganan palsu gitu. Jadi anak-anak semuanya ngambil gitu. Jadi sebenarnya saya itu tuh nggak mau ngambil koperasi itu. Dapat koperasinya dapat koperasi 2 juta, bayarnya 17 juta. Nah, jadi setelah saya di Hong Kong sini, pertama saya bayar koperasi itu 1 kali. Terusan plus uang potongan 1662 gitu. Jadinya koperasi plus potongan PT juga. Jadi gaji saya itu tuh hanya terima nggak nyampe 2 juta dulu itu gaji saya itu. Jadi saya tuh mikir, kok saya goblok banget. Saya seharusnya cuma bayar potongan PT, ini kenapa saya bayar potongan koperasi yang seharusnya tidak saya bayar gitu. Nah, dari situ pertama saya bayar, yang kedua kalinya nggak saya bayar kok. Nyampe 6 bulan. Nah, ke-2 bulan, ke-3 bulan PT itu diem, nggak melapor ke majikan, nggak ngasih surat apapun, enggak gitu ya. Cuma negor, menakut-nakuti saya. Terusan saya balik takut-takutin, kalau kamu tetap nagih saya bilang gitu, kamu bakalan saya laporin. PT itu bakalan saya luaskan, saya bilang gitu kan. Dia juga mengancam keluarga saya di sana itu, di rumah, di kampung. Nah, habis itu memang benar-benar mengancam dan saya ada buktinya gitu. Bukti pengancaman ada ya? Ya, buktinya ada, itu udah selesai ya. Nah, tetaplah akhir ceritanya tetap bos saya itu tuh nggak suka dengan saya. Terus saya melapor ke KJRI apa itu mengurusnya lambat gitu ya. Terus saya minta bantuan dari dari orang-orang yang bisa membantu saya gitu loh. Saya nggak bisa menyebutkan namanya itu. Organisasi? Iya, organisasi yang membantu saya. Organisasi yang kumpul di lapangan? Lapangan. Ya. Di lapangan. Oke. Terus? Nah, udah dikirim surat ke majikan, tapi majikan tetap nggak suka. Dan hari-hari majikan saya itu tuh nggak suka melihat saya karena saya tetap dikiranya ngutang. Saya ada hutang. Nah, terusan dikirim surat lah dari kantor yang itunya. Terus majikan agak berubah dikit ya, tapi tetap majikan itu menerima tagihan dari bank. Makin maki saya. Setelah 10 bulan saya di Hong Kong sama majikan saya itu tetap nyuruh saya bayar. Nah, terusan saya bentak itu majikan kok. Saya itu bukan saya yang ngambil dan saya nggak mau bayar itu. Saya di sini bekerja capek, saya bilang gitu kan. Terusan karena dari saya ngejawab majikan kayak gitu, majikan langsung besoknya
interminate saya secara tiba-tiba, dan saya juga kaget ya. Karena saya juga udah bersabar kok. Di situ saya udah ngomong baik-baik sama majikan saya, itu saya nggak mengambil itu bukan hak seharusnya untuk saya yang membayar. Dan udah di interminate tuh, saya proses lagi lewat PT lain yang zero cross, udah zero cross juga sih. Nah, udah proses, saya berangkat itu bulan 3 kemarin. Ya, bulan 3 kemarin itu. Nah, saya dapat kerjaan di sini yang lebih parah lagi dari bos saya yang dulu. Oke lah, yang dulu itu baik bos saya yang dulu sebenarnya. Nah, ini kerjaan saya kok, ya Allah kok. Saya jaga anak 2, jaga kucing 2, habis itu belanjanya saya semua, masaknya saya semua. Habis itu saya ada cuci mobil, satu rumah ini 5 orang ya sama saya. Tapi nenek di sini 2-3 malam itu ada di sini seminggu sekali gitu. Oke, saya kerja capek nggak apa-apa kok. Saya dari Indonesia, saya dari kecil juga udah ikut orang ya, udah tahu pengalaman saya. Tapi kalau pengalamannya ikut orang Cina yang seperti ini baru kali ini, ya Allah kok sabar banget aku. Dari aku pertama masuk itu belum 5 menit mereka itu udah bertengkar, suaranya keras banget. Saya nyampe kaget, ada apa ini keluarga. Saya kan dulu tuh kesini masih ada pembantu yang lama, memang kayak gitu katanya gitu. Bosnya memang kayak gitu, suaranya keras, urusan perhitungan katanya gitu kan. Pembantu yang lama. Saya kerja capek nggak apa-apa kok, tapi ini kayaknya saya benar-benar capek hati gitu loh, dan saya kepengen ganti majikan, tapi saya berpikir gini, kalau saya ganti majikan visa saya susah turun, dan saya tuh di sini benar-benar capek hati ngadepin majikan saya yang kayak gini. Semuanya kalau saya masak, majikan cowok saya itu selalu mengganggu saya. Kadang dia suka nambahin garam. Aduh kok, anak saya nelpon kok, anak laki-laki ini. Tunggu sebentar kok, bisa itu berhenti sebentar nggak? Bisa, angkat aja dia. Tunggu. Oke teman-teman, kita masih mendengarkan bagaimana si mbaknya curhat. Ya bagaimanapun saya selalu akan menjadi pendengar yang baik, pendengar yang setia kepada keluhan teman-teman yang ada di sini. Tidak ada menjadi persoalan, karena hanya mendengar, dan sedikit nanti ketika ada solusi yang harus dipecahkan atau diskusi yang harus kita omongin, ya nggak ada masalah. Kita akan diskusi sampai di mana kita bisa mendapatkan titik temunya. Jadi seperti itu ceritanya teman-teman. Ini salah satu tadi dari teman, dia masih ada telepon, anak majikannya nelpon dia. Ya nggak apa-apa, karena memang teman-teman bekerja, ya kita hargai saja. Dia mau curhat sama kita itu kan juga udah menurut kita luar biasa, mau ngomong dengan kita. Jadi kita kan dianggap seseorang yang bisa membantu atau memecahkan. Oke, lanjut Mbak. Lanjut. Nah, habis itu kok saya bisa kok ganti majikan, bisa bantu saya ganti majikan nggak kok? Karena saya di sini memang ya, saya ngerasa takut diinterminate, jadi saya terlalu nurut apapun yang dia ituin. Tapi hati saya tuh capek banget kerja di sini, ngurusin kucing, nyuci mobil, semuanya saya. Tapi saya kerjaan semuanya saya. Iya memang saya pembantu ngerasa di sini, tapi saya ngerasa sebagai orang Indonesia ya, ngerasa terinjak-injak banget kok. Oke, terus saya sudah waktunya ngomong apa belum? Nah, abis itu di sini kan kemarin parah-parahnya itu nyampe ini tangan saya luka ini, gara-gara
kan wastafel saya sobun tempat cuci piring itu kan ada 2. Nah mampet toko. Nah terus kan udah saya gap-gapin pakai gapan itu, terus ditambah pakai sodaven itu udah, pakai air panas udah. Nah sehari 2 hari oke. Nah terusan katanya kamu bongkar itu loh, katanya gitu, yang bawah itu, kata dia gitu kan, bos laki-laki. Nah ini udah saya pakai sodaven, kata saya udah oke. Jadi nggak usah buka ini, kata saya gitu. Nah habis itu 2 harinya atau 3 harinya nampak lagi kok. Jadi saya buka yang bagian bawah itu memang kotor banget. Nah udah saya bersihin. Terus saya masangnya itu kurang pas, jadi ada air menetes gitu. Terus dia pulang kerja marah-marah, kamu rusakin barang, kamu kalau nggak bisa nggak usah dibuka, kata dia gitu kan. Kamu kenapa nggak ngomong saya kalau mau buka ini, kata dia. Oke lah saya salah, saya nggak ngomong dia dulu. Tapi kan sebelumnya dia udah ngomong gitu, udah ngomong kalau dia itu nyuruh buka itu. Jadi pikir saya itu nggak perlu lagi ngomong gitu kan. Nah itu kurang rapet. Kamu tahu nggak kalau ini benerin ini make sifu itu $1,000, kata dia gitu. Nyampe bentak banting barang koko. Hati saya ini sakit banget ya Allah. Terus adapun sedikit ya aku ya, kan saya udah ngelap apa itu bulu-bulu kucingnya di atas meja. Yang namanya kucing kalau udah ya nama binatang, kalau main-main lari-lari ya tetap bulunya ada jatuh-jatuh. Itu aku disuruh ngelapin, terus oke lah aku lap. Terus ada rambut jatuh disuruh ngepel kok. Saya ini sering banget nyampe ngepel itu 3 nyampe 4 kali kok di rumah ini kok. Halo? Saya pernah ngejawabnya kok, maaf kok ya. Saya ngerasa karena saking keselnya saya ngejawab gini. Saya di rumah ini ada kerja, semuanya saya kerjain, tapi ya saya pelan-pelan lah. Tangan saya ini 2. Kamu nyuruh saya oke, nggak apa-apa nyuruh saya. Tapi satu-satu kamu nyuruh yang ini belum selesai, kamu udah nyuruh yang lain. Jadi saya tuh pusing dan berantakan kepala saya ini, mana yang harus saya utamakan gitu loh. Kamu mengajarkan saya dengan cara yang keras, kata saya gituin. Kamu membentak saya, membuat badan saya tuh gemetar semua, saya bilang gitu. Dia nambah marah kok dari saya jawab gitu. Nambah saya dikerja-kerjain. Saya udah nyuci kamar mandi dibasahin lagi sama dia, disiram lagi. Cece ini kenapa masih basah kamar mandinya, kata dia gitu kan. Udah saya lap, ini ada yang basahin, kata saya gitu. Dikerjain semakin saya menjawab dia, saya dikerjain habis-habisan. Nah ini tangan saya ini luka kok gara-gara muterin itu, benerin itu. Kata saya bilang gini, ya saya nggak bisa benerin ini, saya nggak bisa masangnya lagi, nggak bisa masang rapet gitu kok. Ini kayaknya harus manggil tukang. Dia marah-marah. Oke lah kalau kamu nggak membayar, nanti saya yang bayar tukangnya. Daripada kita benerin sendiri, menambah rusak, menambah yang ke yang lain-lain, kata saya gitu kok. Saya disuruh muter-muternya, jadi dia ngikut muter-muterin gitu kok. Jadi tangan aku luka kok. Ya lecet gitu loh, karena saking seratnya, dibuka tutup lagi gitu terus udah 2 hari ini kok. Jadi saya tuh harus bertahan, ataupun kalau saya mau notis itu gimana kok. Saya ini sebenarnya nggak mau kalau saya notis ataupun di interminit, otomatis saya pulang Indonesia. Saya nunggu visa di rumah, dan pendapatan saya di Indonesia itu paling besar itu ya 1 juta atau 1.200.000 itu kok. Keluarga saya sangat membutuhkan, jadi saya tuh sangat-sangat takut kalau di interminit, ataupun saya sebenarnya nggak mau notis gitu. Tapi hati saya capek kok. Gimana kok? Ya, sekali lagi ada 2 pilihan. Kalau sampean
ngurusin hati, ya kan? Kalau sampean pakai hati, jadinya ya mau pulang Indonesia. Tapi kalau sampean pokcoy, sampean wani bantah, sampean wani ngelawan, ya gas saja. Kerjanya semakin saya melawan kok semakin saya dikerjain habis-habisan kok. Di sini yang cerewet itu bapak aku kok, bukan istrinya, bukan ibunya. Bapak Mbak, halo. Sekarang sampean tadi 15 menit sing ngomong. Sampean butuh saya ngomong nggak? Kalau sampean butuh saya yang ngomong, saya ngomong. Kalau sampean nggak butuh saya ngomong, saya cuma dengerin sampean saja ngomong, nggak ada masalah. Iya, saya minta solusinya. Nah, makanya kita diskusi. Kalau diskusi itu jangan sampean yang selalu minta didengar dong. Bener nggak? Iya. Namanya diskusi, saya ngomong, sampean ngomong, aku ngomong, gantian ngomong. Bagaimana kalau A? Bagaimana kalau B? Bagaimana kalau C? Bagaimana kalau D? Nah, nanti kan keputusan akhir ada di diri sampean kan. Nah, kalau aku ngomong, sampean patahin. Sekarang anggap aja ya manusia di situ nggak ada yang kena diajak kompromi, taruhlah begitu kan? Bener nggak? Halo? Iya halo. Sampean dengerin saya ngomong nggak, Mbak? Iya, denger kok. Nah, anggap aja orang di dalam situ nggak bisa diajak kompromi, bener nggak? Iya. Kalau yang di dalam itu nggak bisa diajak kompromi, sampean harus bisa kompromi dengan hati sampean sendiri. Jadi aku sering nangis. Nah, itu lebih penting untuk berkompromi di hati sampean sendiri. Dan sekali lagi, kalau sampean di Hong Kong kemudian pakai perasaan, itu sudah jelas sampean sangat tersakiti secara mendalam. Jadi kalau orang Hong Kong itu jangan dikasih hati dan perasaan. Jadi ini kalau sampean bertahan loh ya. Kalau sampean bertahan, informasi itu belum masuk ke telinga sampean harus dibuang. Kalau ibaratnya rumah ya, rumah dia kan, rumah dia, kalau ada yang rusak, ya dia yang suruh betulin. Ngapain sampean betulin? Bilang aja ini rusak, aku bukan ahlinya, terserah kamu, bilang aja. Ya sampean harus pokcoy begitu. Kamu yang rusakin, ngapain aku ngerusain? Aku tuh kerja. Kalau dasar emang udah aku bersihin, ternyata sebelumnya kan nggak dibersihin, nggak pernah dibersihin, ya ini pasti kotor. Sampean mulai gunakan logika sampean untuk ngomong kayak gitu. Kamu dikasih tahu marah, ya nggak marah, ngapain marah? Orang memang barang dipakai ya rusak. Halo, bisa dipahami nggak, Mbak? Iya, halo. Kalau hati sampean berontak, itu harus disampaikan gitu. Yang penting kan sampean tetap bekerja. Halo? Iya, kok. Kalau misalnya dia kotor terus nyuci lagi ya kan, ini kok masih basah kotor lagi, ya tak bersihin, tapi kamu jangan siram-siram air lagi ya, kecuali nanti kamu mau kencing. Loh, harus memang ada komunikasi begitu, Mbak, karena semakin kita biarkan semakin dia nginjek. Itu kalau sampean mau bertahan. Aku ngerti orang Indonesia semuanya nggak pada mau pingin ribut, bener nggak? Iya, benar kok. Maunya kerja tenang. Tapi kalau model majikan kayak gini, kita nggak bisa juga tenang gitu loh. Ya silahkan. Terus kalau di intermittent, ya mau nggak mau bagaimana? Bukan rezeki sampean ada di situ, selesai aja. Kalau sampean nggak mau pulang ke Indonesia, ya sudah. Putus-putus kok. Halo? Iya, udah ada. Jadi sekali lagi saya ngomong, kalau seandainya sampean ngerasa bahwa sampean berani ngomong, ya ngomong, nggak masalah, diajak omong gitu loh. Jadi pernah dibilangin pokcoy gitu kok, karena saya ngejawab dia gitu loh. Dan juga kemarin itu pas saya nerima gaji, kan saya gajinya akhir bulan, dia ngomong gini, kamu sebenarnya itu masih mau bekerja di sini atau enggak selama 2 tahun? Dia, kalau kamu nggak mau, saya bilang sama agent, kata dia gitu kan. Terusan saya ngerasa, aduh, saya takut dalam hati saya ya, kalau saya di intermini saya nggak dapet, saya susah turun visa. Terusan saya juga, keluarga saya lagi membutuhkan banget gitu, termasuk saya juga kan dia butuh gitu kok. Jadi saya agak merendah gitu. Iya, saya mau kerja di sini nyampe finish, saya bilang gituin.
Seolah-olah dia mengancam saya kok. Jadi saya takutnya gini kok, kalau saya ngejawab saya di interminate, pasti jelas saya pulang Indonesia kok. Sedangkan saya dulu itu ya memang di interminate. Lah iya, sekarang gini loh Mbak. Ya memang saya orangnya halo, suka ngejawab gitu ya. Halo. Saya sabarin, tapi kalau saya udah merasa sakit banget saya jawab kok. Yang kayak dulu itu kan ya, di kontrak pertama saya sabarin sampai 9 bulan gitu saya nggak ngejawab, saya nggak ngebantah sekali, saya ngejawab ya kayak gitu. Bos saya tuh langsung minta minat saya dulu itu gara-gara ya saya ngerasa itu bukan salah saya gitu loh. Jadi saya ini takut interminate saya loh, dulu itu cuma 9 bulan, saya proses lagi nyampe bertahun-tahun belum berangkat gitu loh. Bertahun pulang dari interminate itu proses ke Indonesia nyampe 2022 ini baru terbang gitu. Jadi saya menunggu itu udah lama banget untuk terbang, untuk bekerja lagi, untuk menerima gaji gede lagi gitu kan. Jadi kan proses sekarang ini memang rumit ya untuk visa turun dan proses mendapatkan majikan. Ya semua orang berharapnya dapat majikan baik ya, tapi ini kok malah ya begini aku nasibnya. Sampean mau nerima nasib sampean nggak? Sebenarnya ya. Loh iya. Lah ya. Sampean mau nerima nasib sampean nggak? Kalau sampean mau nerima ya sudah jalani aja. Tapi kalau sampean nggak terima, pok coy, kan selesai tuh urusannya. Iya. Urusannya hanya begitu saja. Halo? Oh, kalau seandainya saya selalu pok coy, habis itu saya di interminate itu gimana kok? Ya sudah, cari majikan lagi. Kan saya paspor saya itu jelek kok. Yang pertama saya di interminate, yang kedua di interminate lagi. Nah iyalah, ya memang itu kenyataannya. Nanti majikan yang selanjutnya akan berpikir 2 kali kenapa ini di interminate selalu gitu. Lah iya, makanya sampean harus bertahan. Kalau sampean sudah ngerti seperti itu, berarti sampean harus ada pilihan di mana. Kalau nggak mau bertahan ya sudah pok coy. Kalau nggak mau pok coy, ya sudah cabut. Kan pilihannya hanya ada 2. Sampean mau bertahan, apa sampean mau pok coy? Kan seperti itu mbak. Saya sabarin aja lah kok. Nah. Iya kalau seandainya memang di interminate ya udah gitu. Ya tinggal cari agent kalau di interminate. Jadi gini loh. Halo. Ya. Sampean dengerin saya ngomong nggak? Dari tadi sampean ngomong terus, aku nggak ada ngomong ah. Jadi sekarang sampean nggak mau pulang, sampean butuh uang, ya kan? Tapi yang sampean hadapi seperti itu, ya mau nggak mau harus dihadapi. Kalau sampean nggak mau menghadapi itu, ya sudah, jangan pikirkan uang. Sampean tinggal pocoy atau break atau nggak, itu namanya sampean nggak mikirin uang. Tapi kalau sampean mikirin masih butuh uang, ya sudah bertahan. Kan begitu ceritanya. Halo? Iya. Iya, halo. Sebenarnya apa solusi dari hidup sampean itu cuman bertahan apa cabut, sudah aja. Cabut, cari rezeki lagi di luar.